Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safika Pohan, NIM 2011522121 dari kelas 01. Saya akan menjelaskan materi tentang pengurutan dan pencarian dan demo programnya dalam Borland C++. Langsung saja, let's check this out. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengurutan dan pencarian. Baiklah, yang pertama yaitu pengurutan. Pengurutan dapat diartikan mengurutkan data yang berada dalam tempat penyimpanan dengan urutan tertentu, baik urutan menaik atau ascending dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, atau menurun atau descending dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Ada berbagai macam metode dari pengurutan. Yang pertama yaitu bubble sort, insertion sort, merge sort, selection sort, dan quick sort. Namun pada kesempatan kali ini yang dibahas adalah bubble sort. Bubble sort akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian elemen tersebut akan menjadi pusat atau pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi, dan begitupun seterusnya hingga data terurut secara ascending maupun descending. Yang selanjutnya yaitu adalah pencarian. Pencarian merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kunci key atau acuan data. Ada berbagai macam metode dari pencarian. Yang pertama yaitu sequential search, binary search, dan interpolation search. Namun yang akan dibahas kali ini adalah sequential search. Sequential search atau pencarian beruntun adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari atau ditemukan hingga elemen terakhir dari array. Pencarian beruntun dapat dilakukan terhadap elemen array yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Perbedaan dari keduanya terletak pada efisiensi operasi perbandingan yang dilakukan. Dengan kata lain, sequential search akan mencari data dengan cara membandingkan satu persatu dengan data yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan program pencarian dan pengurutannya tadi ke dalam Borland C++ Boulder Tab. Yang pertama yaitu saya jelaskan dulu di form 1 ini bagaimana cara membuatnya di form 1 ini. Ini ada edit 1. Edit 1 ini bisa kita buat dari di icon standar ada icon edit, kemudian kita masukkan ke dalam form 1 ini. Kemudian ada button insert. Button insert ini berfungsi untuk setelah data yang kita masukkan ke dalam edit 1 tadi, kemudian setelah kita tekan insert akan berpindah ke dalam listbox 1 ini. Untuk listbox sendiri kita bisa menambahkan listbox di icon listbox ini. Nih, listbox. Nah, kemudian akan muncul listbox seperti ini. Dan kemudian untuk menulis kata pencarian ini kita bisa gunakan di label. Kemudian kita ubah di properties, dan di caption ini kita bisa mengubah kata apa yang ingin kita tampilkan di dalam form 1 ini. Baiklah, saya rasa itu saja yang perlu untuk dijelaskan di form 1 ini. Ini listbox 1 berfungsi untuk menampung data yang ingin diurutkan. Listbox 2 berfungsi untuk menampilkan data yang sudah terurut. Di edit 2 ini berfungsi untuk menampung data yang ingin dicari. Kemudian listbox ketiga ini berfungsi untuk menampilkan data yang dicari tadi ada pada indeks keberapa, dan listbox 4 ini berfungsi untuk menampilkan array. Baik, lanjut ke codingannya di unit 3 ini. Yang ini adalah deklarasi variabel global bertipe data integer. Di sini saya menggunakan variabel i, j, k, y, temp, r, dan b.
Dan kemudian array L dan array Z yang berjumlah 100, dan kemudian variabel X sama dengan 0, integer M sama dengan 0, integer N sama dengan, dan integer N. Nah, langsung ke button 1. Di button 1 nih yang terjadi di sini adalah penginputan data ke dalam edit 1. Yang mana Y sama dengan string to in edit 1 text. Artinya Y tadi masih bertipe data string dan kemudian diubah ke dalam tipe data integer dan kemudian dimasukkan ke dalam edit 1. Dan kemudian array L berindeks X sama dengan Y, kemudian X sama dengan X tambah 1, N sama dengan N tambah 1. Ini berfungsi untuk menyesuaikan banyaknya elemen data. Kemudian listbox 1 item add Y. Ini adalah berfungsi untuk memasukkan data yang di edit 1 tadi ke dalam listbox 1. Kemudian edit 1 clear berfungsi untuk menghapus data yang ada di edit 1 agar dapat dipersilakan kembali data yang baru untuk masuk. Nah, lanjut ke button 2. Di button 2 ini tindakan yang terjadi di sini adalah tindakan pengurutannya, yaitu bubble sort. Yang pertama itu bubble sort menaik. Di sini ada listbox 2A, listbox 2 clear. Kenapa di atas ini ada listbox 2 clear? Karena di dalam listbox 2 akan terjadi akan menampung tindakan dari 2 button. Makanya sebelum dan sesudah codingannya ditambahkan listbox 2 clear. Kemudian lanjut for I sama dengan 1, I lebih kecil N, I++, ini adalah sintak perulangannya. Dan kemudian for K sama dengan 1, K lebih kecil N, K++. Jika array L berindeks K lebih kecil daripada array L berindeks K dikurang 1, ini adalah kondisinya. Jika kondisi ini benar, maka sintak penukarannya dijalankan, yang mana sintak penukarannya yaitu temp sama dengan array L berindeks K, array L berindeks K sama dengan array L berindeks K dikurang 1, dan array L berindeks K dikurang 1 sama dengan temp. Dan kemudian data yang sudah diurutkan tadi kemudian ditampilkan di dalam listbox 2 dengan sintaks for Y sama dengan 0, Y lebih kecil N, Y++. Kemudian ini listbox 2 item add LY. Nah, lanjut ke button 3. Di button 3 nih ada lagi listbox 2 clear karena tindakan di button 3 ini ditampilkan di listbox 2 juga. Kemudian for I sama dengan 1, I lebih kecil N, I++, ini sintak perulangannya. Dan for K sama dengan 1, K lebih kecil N, K++, jika array L berindeks K lebih besar dari array L berindeks K dikurang 1. Ini kondisi dari bubble sort menurun. Bedanya dengan bubble sort menaik tadi, ada di tanda di kondisi if-nya. Jika di tanda di kondisi if bubble sort menaik lebih kecil, maka di bubble sort menurun tanda di kondisi if-nya itu lebih besar. Nah, sintak penukarannya sama saja dan sintak menampilkannya juga sama saja. Lanjut ke button 4. Di button 4 ini tindakan yang terjadi di sini tuh tindakan pencariannya. Mana di sini Y sama dengan string to in edit 2 text. Di sini berfungsi untuk memasukkan data yang ingin dicari ke dalam edit 2. Terus diubah juga string to in, artinya tipe datanya masih string dan kemudian ditukar ke tipe data integer dan kemudian dimasukkan ke edit 2. Dan ini adalah codingan pencariannya, yaitu R sama dengan 0 for I sama dengan 0, I lebih kecil N, I++, dan R sama dengan 0. Dengan kondisi jika array pada L berindeks I sama dengan Y, maka R sama dengan 1, array Z berindeks B sama dengan array L berindeks I. Ini adalah berfungsi untuk menyamakan array L dan Z. Dan kemudian listbox 3 item add I. Di sini berfungsi untuk menampilkan data pada indeks pada indeks keberapa, misalnya indeks ke I. Misal nih kan di sini di kondisi if-nya tuh jika array L berindeks I sama dengan Y, berarti di sini I sama dengan 0. Artinya jika Y ini sama dengan array pada indeks ke 0, maka ditampilkan di dalam listbox 3 ini. Nah, kemudian listbox 4 item add Z berindeks B ini berfungsi untuk menampilkan arraynya, dan kemudian B++ artinya nilai bertambah 1 sampai batas kondisi. Next ke button kelima, di sini yang terjadi adalah mereset semua
mereset semua data-data tadi yang sudah diinputkan, dan kemudian agar programnya dapat berjalan kembali. Di sini listbox 1 clear, listbox 2 clear, listbox 3 clear, listbox 4 clear, dan edit 2 clear. Dan X sama dengan 0, N sama dengan 0 berfungsi untuk menolkan kembali semuanya agar programnya dapat berjalan kembali. Lanjut kita run saja. Nah, setelah di run, di sini kita masukkan angka acak. Langsung kita tekan button menaik, button bubble chart menaik. Nah, di sini di listbox 2 ini ditampilkan data menaik. Kemudian kita tekan button menurun. Nah, data diurutkan secara menurun. Nah, kemudian kita cari nih. Di sini kita cari angka 5 misal. Kita cari, maka di listbox ketiga ini ditampilkan angka 5 ada kepada indeks kedua dan ketiga. Nih, buktiin nih, 0, 1, 2, 3 terbukti. Dan kemudian arraynya adalah 5. Nah, kita tekan button hapus nih. Nah, program dapat digunakan kembali. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.